Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Hari Nuryanto Sarjana Olahraga selaku Kepala Sekolah SD Negeri Langgeng Baru. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Langgeng Baru, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat menikmati, dapat memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di siang hari ini dalam acara diseminasi disiplin positif yang disusun oleh Bapak Samsul Arifin CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul dari SD Negeri Langgeng Baru. Bismillah, semoga dapat terlaksana. Dan juga sholat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, baik, untuk mempersingkat waktu, perkenankan di sini saya menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Hari Nuryanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Langgeng Baru, yang ketiga inti diseminasi disiplin positif, acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan bacaan basmalah tadi acara diseminasi pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan. Kami mohonkan kepada Bapak Adi Nuryanto, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Langgeng Baru, kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Sigit Nugroho yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, serta karyawan SD Negeri Langgeng Baru yang saya hormati, selamat siang, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sampai pada saat ini panjenengan semuanya masih berkenan untuk tetap di ruangan ini untuk mendengarkan dan menerima paparan diseminasi dari Pak Samsul Arifin selaku CGP Angkatan yang ke-11. Sebelumnya, pertama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sempat sehat sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul dari beliau Bapak Samsul Arifin. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua yang masih setia untuk mengikuti tuntunan serta ajaran beliau. Ibu, Bapak yang saya hormati, salah satu kegiatan yang diikuti oleh CGP ini adalah salah satunya adalah terkait dengan diseminasi terkait ilmu yang sudah diperoleh Bapak Ibu. Salah satu yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu pada siang hari ini adalah tentang disiplin positif. Apa makna tentang disiplin positif dan bagaimanakah penerapannya nanti bisa kita simak secara bersama-sama dengan harapan kita nanti bisa mengimplementasikan sebagai sarana salah satu bentuk ekspresi, menampilkan ekspresi kita, dan kemudian terutama untuk anak-anak kita terkait dengan merdeka belajar. Banyak sekali hal yang dapat dipetik Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif ini. Kita sebagai guru bisa memberikan contoh suri tauladan kepada siswa, baik dalam menunjukkan sikap yang positif, kemudian
bagaimanakah cara kita berinteraksi dengan sesama guru, kemudian dengan siswa dan dengan wali murid misalkan. Nah, selanjutnya selain itu dari disiplin positif ini kita juga bisa ambil beberapa sisi positifnya Bapak Ibu terkait dengan bagaimanakah nanti penerapannya di dalam kelas terutama, yaitu tentang dari awal kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa menerapkan aturan di kelas itu secara jelas dan kemudian secara konsisten dalam pelaksanaannya. Kemudian masih banyak lagi yang akan disampaikan. Tentu ini nanti adalah ranahnya dari Pak Samsul Arifin. Harapan saya setelah Bapak Ibu mengikuti diseminasi kegiatan disiplin positif ini, Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya dan kemudian bisa berdiskusi secara positif ketika nanti sudah disampaikan kepada Pak Samsul terkait apa itu disiplin positif dan bagaimanakah cara pelaksanaannya. Bapak Ibu kita simak secara bersama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Oke, saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Sigit Nugroho. Silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Inovianto yang berkenan memberikan sambutan dalam acara diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Dan kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu inti kegiatan diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul dari SD Negeri Lantai Baru. Kepada Pak Syamsul Arifin kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat nggih? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Hari Nuryanto, Sarjana Olahraga selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lantai Baru. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan SD Negeri Lantai Baru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang kantor SD Lantai Baru 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini di cuaca yang cukup panas, menyengat, tidak seperti biasanya, nggih. Kemudian di jam-jam rawan, jam-jam rawan ngantuk. Nah, semoga nanti selama 1 jam ke depan Bapak Ibu tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi disiplin positif. Itu merupakan tugas saya selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantul untuk melaksanakan diseminasi kepada Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati di SD Negeri Lantai Baru. Oke Bapak Ibu, untuk agar tidak ngantuk kita ice breaking dulu nih. Di jam-jam rawan kita ice breaking dulu. Di sini saya punya sebuah pola kata, pola kalimat yang masih rumpang. Nah, ini saya minta mohon untuk menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang bermakna. Bangun tidak tidur, gigi terus mandi, lupa gosok. Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Jika disusun menjadi kalimat bermakna. Ada yang ingin menyampaikan? Monggo Bu Rosi. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Seperti itu, oke.
seperti lagu gitu Bapak Ibu nggih. Coba kita cek Pak Sigit. Nah, betul ya, boleh bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Oke, terima kasih Bu Rosi. Selanjutnya Pak Sigit masih ada lagi. Kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Saat Solo tampak soto, sentosa sore santap. Nah, jika disusun menjadi kalimat yang bermakna, kira-kira seperti apa? Monggo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saat Solo tampak soto, sentosa sore santap. Nih, saya kasih dulu. Ini ada satu kata yang menunjukkan orang. Nah, kira-kira siapa yang jadi orang di situ? Sentosa bisa. Ya, coba disusun kalau misalkan Sentosa itu adalah nama orang. Sedikit mungkin masternya bahasa Indonesia ini. Gimana Bu? Bisa jadi. Ya, saat sentosa santap soto Solo tampak sore. Saat Sentosa santap soto Solo tampak sore. Oke, kita kita simpan dulu jawabannya Pak Sigit. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Amanati mungkin udah kayak gatel kita. Saat sore sentosa santap soto. Tampaknya? Saat sentosa santap soto Solo tampak sore. Saat Sentosa santap soto Solo. Saat sentosa santap soto. Saat sore Saat sore. sentosa santap soto Solo. Tambah dulu ya. Tampak dulu berarti nggih. Oke, kita coba sedikit kita lihat. Ada dua kemungkinan Bapak Ibu, satu kemungkinan nggih. Sentosa tampak santap soto Solo saat sore. Bisa juga saat sore Sentosa tampak santap soto Solo. Solo di sini adalah menunjukkan nama sotonya. Lanjut Pak Sigit, masih ada dua lagi. Ini sapi suka senyum sendiri saat minum susu saya. Oke, Bu Amanati ini, mantap ini, semangat sekali ini Bu Amanati itu disampaikan. Ini nak balik-balik ini. Saya suka susu. Saya suka minum susu. Saya suka senyum sendiri saat minum susu sapi. Oke, saya suka senyum sendiri saat minum susu sapi. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ada lain? Berarti ada jawaban lain? Betul. Oke, kita lihat Pak Sigit. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya suka senyum sendiri saat minum susu sapi seperti yang disampaikan Pak Aman nanti tadi nggih. Oke, cocok. Kemudian yang kedua, saya sendiri suka senyum saat minum susu sapi. Oke, itu dua kemungkinan ternyata. Apa Pak Asri? Saat minum susu sapi, saya suka sendiri. Saat minum susu sapi saya suka senyum sendiri. Boleh, bisa. Itu kemungkinan yang ketiga. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Pak Sigit, masih ada satu lagi. Yang terakhir ini, yo. Burung tua kakak terbang celana digambar. Burung tua kakak terbang celana digambar. Oke, Bu Nidi, tampaknya semangat ini. Oh, nggak jadi karena pakai celana. Aduh, pakai celana jadi. Aduh. Oke, yuk coba
coba disusun dulu, dirangkai dulu coba. Otak-atik, boleh ke orang-orang kan juga boleh. Jadi kalimat yang bermakna. Burung kakak tua Gambar burung tiga kakak batu di celana. di celana. Terbang. Oke, coba Pak Sigit. Burung kakak atau Gambar di celana. Gambar burung kakak tua terbang di celana. Gambar burung kakak tua terbang ya di celana ya sih. Gambar burung kakak tua terbang di celana. Oke. Di celana, ada lagi mungkin yang lain. Di celana gambar burung kakak tua terbang. Oke, di celana gambar burung kakak tua terbang. Jadi di celana kakak ada gambar burung yang oke, burung tua berarti ya. Tua. Oke. Coba Mas Sigit kita cek. Burung kakak di celana terbang. Waduh, gambarnya belum. Iya, gambar burung Oke, coba Mas Sigit kita cek. Kemungkinan yang pertama, kakak gambar burung tua terbang di celana. Oke, kemudian yang kedua, gambar burung tua terbang di celana kakak. Oh, nah bukan burung kakak tua tapi ternyata burung tua di celananya kakak. Oke, itu ya Bapak Ibu tadi ya sebagai pengisi agar tidak ngantuk. Harapannya nanti selama beberapa menit ke depan tetap semangat, tetap tidak ngantuk nih. Oke, lanjut sedikit kita masuk ke materi hari ini. Ada 7 submateri Bapak Ibu yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Materi utamanya adalah disiplin positif. Kemudian ada beberapa materi lain seperti pembelajaran paradigma baru, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol turun, dan juga segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu adalah pengertian dari pembelajaran paradigma baru. Kita tahu pada kesempatan pada saat ini kita juga telah belajar bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru itu dituntut untuk memetakan dulu kebutuhan belajar siswa, kemudian gaya belajar siswanya itu seperti apa, sehingga nanti dalam strategi penerapan pembelajarannya senantiasa mengedepankan memberikan pilihan pada siswa untuk memilih produk yang akan dihasilkan sendiri, untuk memilih bagaimana proses pembelajarannya, karena kita tahu bahwa siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, gaya belajarnya pun berbeda. Ada siswa yang suka audio, di pembelajaran menggunakan audio. Mungkin ada juga siswa yang suka dengan pembelajaran yang pakai visual, pakai gambar mungkin. Tapi ada juga siswa yang pembelajarannya harus kinestetik, harus gerak terus. Nah, makanya kita sebagai guru juga harus bisa menyediakan pembelajaran yang berorientasi pada sebuah permainan. Itu Pak Sigit. Kemudian selanjutnya disiplin dan nilai kebajikan. Nah itu lanjut. Jika membicarakan tentang disiplin, tentu tidak jauh berbeda dengan yang namanya hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga kita mengenal istilah baru yang namanya restitusi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya ingin bertanya, kira-kira di zaman sekarang ini masihkah ada Bapak Ibu guru yang di kelas itu masih sering menggunakan hukuman kepada anak didiknya di kelas mungkin? Masih ada mungkin? Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian menyuruh siswa tersebut untuk berdiri di depan kelas sambil memegang telinga mungkin. Masih ada yang seperti itu? Tidak nih Bapak Ibu guru nih. Nah, tidak, karena itu sudah kuno dan juga itu membuat mental kepribadian dari siswa itu sendiri pun mengakibatkan identitas yang gagal. Yang pertama kita bahas adalah hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada individu atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan.
Nah, dalam dunia pendidikan, seringkali hukuman ini digunakan pendidik berupa denda atau sanksi. Misalkan lari mengelilingi lapangan 10 kali atau push up selama 100 kali. Nah, itu contoh-contoh hukuman yang alhamdulillah pada era sekarang ini di sekolah kita juga sudah tidak ada yang menerapkan. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi sedikit berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang mengakibatkan rasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Biasanya dalam dunia pendidikan, contohnya adalah mungkin ketika siswa membolos sekolah. Konsekuensinya adalah bahwa siswa tersebut nanti tidak akan siap jika mengikuti ujian karena tidak mengikuti pembelajaran. Konsekuensi langsung didapat. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi bagaimana menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nanti ini hubungannya dengan penerapan segitiga restitusi maupun keyakinan. Nah, perhatikan bagian berikut. Di sini ada contoh beberapa tindakan ataupun perkataan yang membedakan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, hukuman kita tahu itu bisa membentuk identitas gagal ya bagi peserta didik, sementara konsekuensi maupun restitusi bisa memberi identitas sukses walaupun nanti tetap ada perbedaannya. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu biasanya merupakan sesuatu yang menyakitkan. Siswa itu kalau disuruh lari keliling lapangan mungkin itu juga mungkin akan menyakitkan. Tidak nyambung ya, misalkan tidak mengerjakan PR tapi kenapa kok disuruh lari berkeliling lapangan. Itu adalah hal yang mungkin tidak berhubungan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi kita memberikan pilihan. Nah, untuk hukuman itu juga ada rasa tidak nyaman untuk murid dan itu bisa dalam waktu yang panjang. Jika konsekuensi itu juga sama menimbulkan rasa tidak nyaman tapi mungkin jangka waktunya lebih pendek. Sementara kalau restitusi itu menguatkan peserta didik dalam waktu jangka yang panjang. Nah, kemudian masih tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Akibatnya jika dilakukan hukuman adalah perilaku pasif dan agresif yang meningkat dari si pelaku ya. Kemudian konsekuensi nanti penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek saja, tidak bisa dalam waktu yang jangka panjang. Sementara jika kita menerapkan restitusi nanti masalahnya diharapkan akan terpecahkan. Contoh kalimatnya mungkin jika seorang melakukan pelanggaran, jika diberikan hukuman, contoh kalimatnya adalah peraturannya adalah kamu harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Kemudian berarti kalau kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, kamu sekarang harus lari keliling lapangan. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ditanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan jika restitusi, jika ada seorang yang melanggar, kita tanyakan dulu apa keyakinan yang kamu yakini dan untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan kamu lakukan. Itu jika restitusi kita memberikan pilihan. Selanjutnya Pak Sigit. Nah, ini ada beberapa tindakan guru, contoh tindakan guru nih. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu ini untuk menjawab kira-kira ada 5 tindakan di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh dibaca dulu dalam hati nih. Sudah? Oke, yang pertama kira-kira bisa dibacakan dari Bu Rosi mungkin. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, sekarang nih Bapak Ibu nggih. Hukuman. Oke, terima kasih Bu Rosi. Selanjutnya Bu Esti minta tolong untuk dibacakan.
Mungkin kelihatan. Ibu ini mungkin. Lari mengaliri lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ya itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman juga nih Bapak Ibu nggih. Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya Bu Amanati. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi ya itu ya, jika ada yang mencoret di meja, kemudian konsekuensinya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu konsekuensi dari perbuatannya tadi, yang mencoret-coret meja agar bersih kembali ya dibersihkan. Itu konsekuensi. Oke, selanjutnya Bu Nidi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu termasuk hukuman. Oke, terima kasih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga termasuk hukuman. Oke, terima kasih Bu Nidi. Selanjutnya Pak Wiano. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini maksudnya adalah konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia, sifat-sifat positif yang ada dalam diri manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ada beberapa macam contoh nilai kebajikan dan mungkin kalau saya tuliskan akan sangat banyak sekali nih. Kita lihat saja di dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 nilai, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apalagi terampil, mandiri, gotong royong, itu juga berkebinekaan global, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Di samping contoh lain, mungkin misalkan kejujuran, tanggung jawab, keadilan, bersyukur, integritas, religius, mungkin rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Biasanya nilai-nilai kebajikan itu nanti mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan, itu bisa saja dituliskan di dalam keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Selanjutnya adalah teori motivasi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan nih, motivasi itu dorongan. Memberikan motivasi, memberikan dorongan. Nah, ada 2 macam teori motivasi. Yang pertama adalah teori yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang kita sebut sebagai teori intrinsik. Dan juga ada teori yang berasal dari luar nih, bukan berasal dari diri kita, yaitu namanya teori ekstrinsik. Nah, sekarang saya berikan contoh. Ada orang yang memakai helm ketika berkendara. Kira-kira itu tujuannya apa Bapak Ibu kok kita pakai helm berkendara itu? Selamatan. Dan lagi mungkin selain keselamatan? Aman, selamat. Selain itu mungkin mentaati peraturan lalu lintas. Ini ranggo helm kok tidak dicekel polisi gitu nih. Nah mungkin kalau misalkan kita nggak mau pakai helm, pokoknya nggak pakai helm, kita nanti tidak ditangkap polisi. Nah itu masih motivasi yang masih berasal dari luar nih, untuk mendapatkan pengakuan, untuk agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan, menghindari kalau nanti kita nggak pakai helm nanti kita ditilang. Nah, tapi kalau misalkan motivasinya itu sudah berasal dari diri kita sendiri, nah, nanti kalau saya nggak pakai helm nanti keselamatannya kita yang terganggu misalnya. Jadi kita pakai helm itu murni dari diri kita sendiri untuk keselamatan dan juga untuk rasa nyaman. Itu 2 teori motivasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya kira ini istilah yang sebenarnya pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah tahun ketiga nih.
Tadi belum saya sampaikan, ini adalah tahun ketiga kita penerapan disiplin positif. Kita dikenalkan beberapa istilah disiplin positif. Itu pertama kali saya masih ingat itu di tahun 2022 nih, oleh guru penggerak angkatan 7 di sekolah kita, yaitu Bu Sukasmi. Kita dikenalkan budaya positif, disiplin positif, dan apa saja di dalamnya. Kemudian tahun kemarin kita dikuatkan kembali disiplin positif oleh Bapak Ibu guru penggerak di angkatan ke-9. Ada 3, yaitu Bu Nidi, Bu Iin, dan juga Pak Haryadi. Dan tahun ini sepertinya saya hanya untuk mengulas kembali dan juga konfirmasi keberlanjutan dari disiplin positif yang ada di sekolah kita itu bagaimana. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya, penerapan disiplin positif yang sudah dikenalkan oleh Bu Kasmi, dilanjutkan oleh CGP angkatan 9 kemarin, dan hari ini saya akan meng-cross-check keberlanjutan dari disiplin positif yang sudah diterapkan itu seperti apa. Salah satunya ini tentang keyakinan kelas. Saya rasa mungkin hampir semua kelas di sini sudah membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu nih. Hampir sudah membuat semua. Dan ini saya ada contoh penerapan keyakinan kelas di kelas saya di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari penerapan keyakinan kelas itu adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Sehingga nanti suasana yang aman, nyaman, menyenangkan membuat pembelajaran siswa menjadi kondusif dan siswa itu merasa bahagia dan aman ketika proses pembelajaran, sehingga mereka bisa memunculkan potensi-potensi secara maksimal yang ada dalam diri mereka. Tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas itu siswa tidak berjalan sendiri, tidak membuat sendiri, tetapi butuh pendampingan dari kita semua, senantiasa mendampingi untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas. Nah, ini saya berbagi sedikit tentang proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Yang pertama, tentunya kita memberikan pemahaman terlebih dahulu Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau kita langsung mengajak siswa berdiskusi apa yang akan diskusikan. Kita berikan pemahaman dulu bagaimana sistematis teknis pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa. Karena mungkin siswa masih awam gitu ya, mendengar kata istilah keyakinan itu saya kira masih asing. Mereka mungkin lebih kenal dengan istilah-istilah aturan-aturan yang selama ini mereka kenal. Sana tidak boleh, coret-coret tembok, dan sebagainya. Nah, tentunya langkah yang pertama adalah kita memberikan pemahaman dulu tentang apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan kepada siswa, memberikan pemahaman kepada siswa, kemudian kita mulai mengajak siswa untuk menuliskan. Nah, di sini peraturan dulu ini, yang dituliskan adalah peraturan kelas yang akan diterapkan. Nah, itu bebas dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Di kelas saya mungkin kemarin contohnya adalah tidak boleh gelorekan, Pak. Karena ada beberapa anak laki-laki itu yang suka godean, terus ada anak perempuan yang usul tidak boleh godean, tidak boleh mencontek misalkan, dan lain sebagainya. Itu saya berikan kebebasan kepada siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas yang akan diterapkan. Kemudian setelah siswa itu menuliskan peraturan kelas yang akan diterapkan, kita tempel ya, kalau saya kemarin menggunakan media kertas lipat itu, kita tempel dan kemudian kita kelompokkan peraturan-peraturan kelas yang mungkin sejenis. Dan setelah kita kelompokkan, saya mengajak siswa bersama-sama untuk mengubah peraturan yang telah mereka tulis itu menjadi sebuah kalimat positif. Misalkan saja, tidak boleh datang terlambat. Itu kan masih kata negatif nih, ada kata tidak. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu adalah berangkat tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Kemudian setelah diubah menjadi kalimat positif, kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kira-kira kalau siswa datang tepat waktu itu apa nilai kebajikan yang muncul dari kalimat tersebut, Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin nih, disiplin. Nah, itu nilai kebajikan yang muncul adalah disiplin. Sehingga kita jadi satu keyakinan kelas, yaitu disiplin.
dan seterusnya. Nah, kemudian ketika sudah semua keyakinan kelas kita rumuskan, yang saya lakukan adalah meninjau kembali. Saya tinjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat dan tentunya saya sampaikan ke orang tua. Nah, tentunya Bapak Ibu, setiap pembelajaran, setiap kegiatan kita di sekolah apapun itu, monggo senantiasa kita musyawarahkan kepada orang tua. Kita ajak orang tua untuk berdiskusi bersama. Dan kemarin juga ada beberapa masukan juga dari orang tua kaitan dengan keyakinan kelas, sehingga setelah kita sepakati bersama dengan orang tua sebagai bentuk dokumentasi. Nah, sekarang apa itu serba difoto, serba ada dokumentasinya sebagai bukti bahwa kita sudah menerapkan. Nah, karena kalau misalkan tidak ditulis tidak tulis dan tidak dibaca di kelas itu biasanya siswa abai. Apa Pak peraturan kelasnya, nggak ada keyakinan kelasnya. Tapi jika sudah ditempel, kita tinggal tunjukkan tuh keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira apa yang hari ini mungkin belum kamu lakukan misalkan. Nah, dan saya tanda tangan orang tua, ketua paguyuban, kemudian ketua kelas dan juga dari wali kelas. Itu kesepakatan kelasnya, dan di selanjutnya Pak Sigit ada keyakinan kelasnya. Saya tuliskan dua. Kenapa saya tuliskan keduanya? Karena beda pemahaman siswa itu kalau hanya misalkan keyakinan kelas tok. Disiplin itu mereka tidak tahu bahwa disiplin itu luas. Misalkan datang ke sekolah tepat waktu, masuk kelas ketika jam istirahat juga harus tepat waktu, itu kan masuk disiplin. Makanya saya tuliskan keduanya, sepakatan dan juga keyakinan. Ini dokumentasi dan keyakinan kelas. Oke, itu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya ingin ada mungkin Bapak Ibu satu orang mungkin untuk berbagi cerita tentang penerapan keyakinan kelas di kelasnya, mungkin monggo. Siapa yang ingin berbagi cerita mungkin tentang penerapan kelas yang telah dilaksanakan di kelasnya? Oh, monggo Bu Niki, silakan. Ya, di kelas 1 ini mungkin agak sedikit berbeda, monggo. Terima kasih Pak Sam untuk kelas 1 yang pernah saya lakukan tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang jelas keyakinan kelas ini saya buat dengan kesepakatan murid dan guru. Kami berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Pertama itu anak-anak saya ajarkan apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolah, di kelas tapi itu tadi dengan menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif juga. Kemudian untuk kelas 1 karena ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dan menulis, jadi anak-anaknya menyebutkan, kemudian saya yang menuliskan di papan tulis. Kemudian anak-anak menyebutkan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kemudian saya rangkum dan saya rawat karena tadi kan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah itu setelah dibuat, kemudian kami sepakati bersama dan anak-anak juga sudah melaksanakannya dengan baik. Mereka selalu ingat apa yang mereka buat itu untuk kebaikan kelas mereka masing-masing. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tidak lagi untuk pengingat anak-anak. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Bu Niki yang telah berbagi cerita tentang pembuatan penyusunan keyakinan kelas di kelasnya, dan kebetulan Bu Niki itu di kelas 1 nih. Jadi mungkin ini jadi sadar nih. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya tentang bagaimana perbedaan gaya belajar siswa saja, bagaimana cara kita menyampaikan konten kepada siswa saja, tetapi perbedaan kelas, tingkat kelas dan fase itu juga ternyata mempengaruhi nih. Bagaimana kita menyampaikan strategi kita dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Saya baru sadar nih, karena di kelas 1 mungkin ada siswa yang masih belum lancar membaca dan menulis. Kita sebagai guru berarti juga harus memfasilitasi siswa tersebut. Nah, kita bacakan, dibacakan mungkin, kemudian kita yang menuliskan. Itu luar biasa sekali sebagai wujud dari pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan juga dalam pembentukan keyakinan kelas tadi di kelas 1. Oke, terima kasih Bu Niki dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang juga sudah menerapkan di kelasnya masing-masing.
Selanjutnya Pak Sigit. Nah, sekarang kita coba untuk bersama-sama merumuskan keyakinan kelas Pak Ibu. Yang pertama dimulai dari membuat peraturan kelas mungkin. Nah, coba kita sebutkan apa saja yang tindakan yang kira-kira tidak boleh dilakukan di kelas itu apa saja. Nah, ini etap-etapnya. Ini pola-polanya kita Bapak Ibu menjadi murid nih, menjadi murid di kelas ini nih. Nanti coba sebutkan satu saja kalimat yang menunjukkan sebuah peraturan kelas. Misalkan tidak boleh, monggo buat satu kalimat saja. Bisa ditambahkan di sini nih Bapak Ibu nih. Monggo Bapak Ibu, anak-anak nih, monggo tuliskan satu kira-kira yang tidak boleh dilakukan di kelas itu apa? Yang sudah mungkin boleh ditambahkan di depan sini nih. Boleh ditambahkan di depan sini mungkin untuk mudah. Monggo yang sudah biar gerak sedikit nih, bisa ditempelkan di sini biar nggak kaku, bisa jalan 10 meter. Monggo titip boleh, nanti ada jasa titip, just tip boleh. Ya di situ aja. Nah, oke. Ya di sini saja nanti saya harus sudah lengkap ternyata. Oke, saya pegang saja ini beberapa Pak Sigit mungkin bisa dituliskan di sini. Oke. Ada beberapa peraturan yang sudah dituliskan Bapak Ibu semua di sini. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Ini dari siapa tadi? Tidak boleh datang terlambat. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya, tidak boleh mencoret-coret tembok. Selanjutnya, tidak boleh berbicara sendiri ketika guru menerangkan. Dan yang terakhir, tidak boleh membuli teman. Boleh membuli teman. Ada 6 peraturan kelas nih yang sudah dituliskan kita semua tadi. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyontek. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret tembok. Tidak boleh berbicara sendiri ketika guru menerangkan, dan tidak boleh membuli teman. Nah, selanjutnya, setelah ada beberapa peraturan kelas di sini, dan di sini kita lihat masih banyak kalimat yang negatif nih. Masih tidak. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk kalimat positif.
Yang pertama tadi, tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, tidak boleh menyontek dulu. Tidak boleh menyontek. Apa kira-kira kalimat positifnya? Mengerjakan soal dengan jujur. Oke. Tepat sekali. Mengerjakan soal dengan jujur. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya ada tidak boleh mencoret-coret tembok. Menjaga kebersihan gitu nih, masuk menjaga kebersihan kelas. Oke. Karena jika temboknya dicoret-coret jadi kotor nanti nih, kebersihan kelasnya jadi tidak terjaga. Selanjutnya tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Memperhatikan penjelasan guru. Oke. Memperhatikan penjelasan guru. Yang terakhir, tidak boleh membuli teman. Kira-kira tidak boleh membuli teman. Saling menghormati atau menghargai sesama teman. Boleh. Kebetulan juga di sekolah kita kemarin juga sudah launching ya, kita sudah deklarasi ramah anak. Sekolah ramah anak, kemarin ada sosialisasi dari kepolisian sektor dari Mogiri dan juga sudah deklarasi kita. Nah, harapannya ke depan semoga sudah tidak ada lagi perundungan di sekolah kita. Nah ini kalimat positif yang sudah kita buat Bapak Ibu. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan soal dengan jujur, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, memperhatikan penjelasan guru, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, selanjutnya Pak Sikit. Nah, kira-kira dari peraturan kalimat positif yang dibuat tadi, nah kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa dimunculkan dari kalimat itu Bapak? Disiplin, ya. Oke, disiplin. Yang kedua, mengerjakan soal dengan jujur. Kejujuran, ya. Oke, bisa kejujuran. Kalau jujur juga boleh. Selanjutnya, membawa sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Bisa tanggung jawab. Kemudian kalimat yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab juga nih, atau ada lain mungkin? Kewajiban. Tanggung jawab bersama nih. Kebersihan mungkin nih. Kebersihan bisa kebersihan. Kelima, memperhatikan penjelasan guru. Apa Bapak Ibu kira-kira? Memperhatikan penjelasan guru. Ya, kira-kira yang di disiplin, bisa disiplin nih, bisa disiplin. Atau mungkin menghormati guru bisa nih. Nah, menghormati guru. Nah, kalau misalkan kita tidak memperhatikan, itu kan berarti tidak menghormati. Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Toleransi bisa. Oke. Nah, sudah terbentuk keyakinan kelas. Mohon untuk bisa dibacakan guru SD mungkin. Oh iya, itu boleh saya oke. Oke. Yang pertama, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kebersihan, menghormati guru, dan toleransi. Terima kasih Bu Esti yang telah menyampaikan keyakinan kelasnya. Oke, yang telah kita buat bersama-sama, oke. Ada 6 di sini. Yang pertama disiplin tadi,
Artinya apa disiplin? Berarti ya datang ke sekolah tepat waktu. Tidak hanya ketika datang ketika di pagi hari, tapi ketika jam istirahat mungkin sudah bel tanda bunyi masuk, nanti juga harus segera masuk. Kejujuran tidak hanya saat mengerjakan soal saja, tapi jujur dalam hal apapun, misalkan dengan temannya, dalam hal apapun, dalam berteman juga harus jujur. Tanggung jawab terhadap apa tadi? Sampah nih, buang sampah pada tempatnya, tanggung jawab pada tugasnya juga. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan kelas termasuk dinding dan lain sebagainya. Menghormati guru, itu artinya ketika guru menjelaskan itu memperhatikan. Dan yang terakhir toleransi, sama teman itu harus saling menghargai, saling menghormati dan juga saling menyayangi. Selanjutnya keyakinan kelas yang telah dibuat seperti itu Bapak Ibu, mungkin gambaran secara umum ya, pembuatan keyakinan kelas yang mungkin sangat diterapkan di kelas masing-masing dan dapat dilaksanakan. Kita menuju ke kebutuhan dasar manusia, materi selanjutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, mungkin itu yang paling sentral ya. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Ini secara singkat ya kebutuhan dasar manusia. Kita mungkin sebagai makhluk manusia itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya nih Bapak Ibu. Pasti itu untuk memenuhi salah satu kebutuhan itu apa mungkin pasti ada alasannya. Contohnya saja misalkan kita mungkin mengenal istilah klitih dan juga begal. Kira-kira klitih dan begal itu hal yang sama atau beda Bapak Ibu? Klitih kalau begal itu sama atau tidak? Beda nggak? Bedanya apa sedikit? Klitih dan begal itu? Klitih sama begal itu menurut saya berbeda Pak. Kalau klitih dalam istilah sekarang itu kegiatan dilakukan oleh anak muda yang sifatnya itu mencelakakan orang lain tanpa alasan yang jelas. Jadi hanya melampiaskan rasa emosi mungkin, rasa puas mungkin dengan melukai orang-orang yang dia temui. Nah, kemudian kalau begal itu identik dengan sesuatu yang dilakukan oleh kepada orang lain untuk mengambil manfaat, mengambil harta, mengambil benda, mengambil apapun yang dimiliki oleh yang dibegal itu tadi. Kita berikan tepuk salut kepada Pak Sigit. Tepuk salut. Good job. Hebat. Salut. Oke. Ulangi ya, biar gak ngantuk, kita ngantuk ini. Kita berikan tepuk salut kepada Pak Sigit. Tepuk salut. Good job. Hebat. Salut. Oke, tadi pada jelas tentang begal kalau klitih. Dalam berbeda nih Bapak Ibu, ini saya memberikan contoh kok ya begal atau klitih ya? Gak apa-apa. Klitih itu mungkin tidak ada alasan tapi ingin mencelakai orang lain. Tapi kalau begal mungkin itu alasannya mungkin karena ingin mengambil harta, mengambil benda yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang membedakan. Nah, kira-kira kalau klitih tadi hanya untuk melukai orang lain, itu kira-kira kebutuhan dasar dari yang manusia yang dapat diambil dari seorang klitih itu apa? Kebutuhan akan apa? Senangan nih, senang nggak ada alasan, yang penting melakukan itu ya senang. Dia senang baik kalau kayak orang lain itu dia senang aja. Oke, kemudian kalau begal tadi dia mengambil harta orang lain, apa kira-kira kebutuhan dasar yang ingin dicapai oleh seorang pembegal itu apa kira-kira? Kebutuhan hidup bisa nih, karena nggak punya mungkin dalam masalah ekonomi mau nggak mau harus melakukan pekerjaan begal itu bukan pekerjaan harus begal itu, kemudian itu alasannya apa ya untuk makan mungkin nanti hasil begalnya untuk rumah ataupun dan lain sebagainya, itu berarti untuk kebutuhan dasar yaitu adalah bertahan hidup.
Nah, kita bisa lihat di sini kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa saja, misalkan kesehatan, rumah dan juga makanan. Misalkan ada yang siswa yang nggak bawa bekal, dia pernah disangoni oleh bapak ibu di sekolah, dia lapar kemudian minta makanan kepada temannya dengan paksa. Mungkin saja kebutuhan dasar yang ingin dia cukupi adalah itu kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar, nggak disangoni, terus minta ngopasi temannya. Kemudian kebutuhan untuk disayangi itu contohnya memberi dan menerima kasih sayang ya, dari untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kebutuhan pemaksaan berhubungan dengan kompetensi, kemudian diakui atas prestasinya, keterampilannya, dan dia didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian keputusan untuk bebas ini kemudian akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Dan yang terakhir mencari kesenangan, bisa dengan bermain, kemudian tertawa, otonomi dan lain sebagainya. Nah ini saya sebenarnya sebuah cerita Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Nah kita identifikasi bersama-sama. Saya minta satu orang ini biar nggak ngantuk, minta tolong dibaca. Saya pingin Pak Sigit, diacak Pak Sigit. Nah, saya sudah mengucapkan masih pengacak di sini. Nanti satu orang untuk membaca nih. Yuk diacak, diklik aja Pak Sigit. Oke, kita acak nih. Dan nggak ngantuk. Pak Riono, wah selamat Pak Riono, Anda beruntung mendapatkan bonus siang hari. Tolong dibacakan lah. Biar winner Pak Riono. Balik aja Pak Sigit sampingnya. Tuh, kelihatan Pak Riono? Oh, masuk tuh. Oke, lanjut. Ibu Dari sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di papan tulis, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Oke, kita berikan tepuk salut kepada Pak Riono. Oke, tepuk salut. Good job. Hebat. Salut. Nah, ternyata mendengarkan Pak Riono cerita siang hari itu bikin tambah semangat gitu ya. Tambah semangat. Wah, oke. Terima kasih Pak Riono. Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena saya minta satu orang lagi waktu kita acak lagi. Benar deg-degannya sedikit. Membaca pertanyaan sekaligus menjawab ini tadi. Wah ini selamat Bapak. Next satu lagi. Kita satu lagi. Aduh, Bapak minum lagi ya. Minum lagi. Harinya biasanya Itu dihapus Pak. Di remove tadi namanya Pak. Apa? Lagi. Ini tidak kembung Pak Wiono. Pak Wiono lagi. Ini dapat ini cantik kan di remove masih gitu. Di remove bisa ini. Di remove aja Pak Wiono. Oh iya, ini arisan ini sudah tidak ada dapat. Kayak nyarutan kok. Tapi itu ya. Oke, ternyata.
Membaca sikap pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar? Yang pertama mungkin perhatian dari ibu gurunya, Pak. Yang kedua kebebasan. Oke, kita berikan tepuk salut kepada Bu Esti. Tepuk salut. Good job. Hebat. Salut. Oke. Nah, yang pertama tadi Bu Esti perhatian nih dari gurunya. Nah, tadi berarti perhatian, kasih sayang mungkin nih. Dan juga tadi saya menarik yang kedua, kebebasan. Mungkin tadi Fajar itu malah bermain sendiri, main bolpen, jajar, kemudian dipanggil gurunya maju di depan papan tulis masih aja main-main, kemudian dia kejar, akhirnya malah mundur lagi gitu ya. Mungkin kira-kira dari itu untuk menangkap tadi ya kebebasan. Mungkin saja Fajar itu mungkin gaya belajarnya ini yang mungkin orang harus diterangkan, gurunya terangkan terus, tapi mungkin bisa diajak untuk bermain, melakukan permainan, membuat sebuah karya, membuat proyek mungkin, itu mungkin yang bisa diterapkan. Itu juga terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, kita sebagai guru juga harus bisa memetakan kebutuhan gaya belajarnya si Fajar itu apa toh? Bisa saja kita juga mencari tahu dari guru kelas sebelumnya. Bu, Fajar dulu bagaimana kalau di kelas? Oh ini saja. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan. Oke, lanjut Mas Sigit. Sekarang posisi kontrol guru. Ini materi selanjutnya. Lanjut Mas Sigit. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira seperti apa itu? Penghukum itu berarti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan depan. Wah, mau dihukum dong. Ayo lari keliling lapangan. Jika seorang guru itu sebagai seorang penghukum. Kemudian Anda juga bisa membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, dengan kata itu, siswa menjadi merasa bersalah dengan gurunya. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dikejar pertanyaan terus ini, pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah kalimat kita sebagai seorang manajer. Ada contoh lain Pak Sigit mungkin setelah ini? Ini jika seorang penghukum itu perbuatan yang dilakukan guru adalah menghadik, menunjukkan, menyakiti, dan juga menyindir. Nah, ternyata hukuman itu tidak hanya melakukan menghadik, tapi juga bisa menyindir itu sebagai seorang penghukum juga ternyata. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu senantiasa berceramah biasanya, menunjukkan kekecewaannya yang mendatang. Kemudian sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya digelani terus sebagai teman itu. Kemudian menghitung dan mengukur kalau pemantau itu diturut terus kira-kira salah lagi. Dan yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Kemudian kalau bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, itu menurut kita untuk bisa kembali pada memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya, Pak Sigit. Nah, dampaknya jika kita melakukan menghukum itu siswa itu senantiasa untuk mengulangi kesalahannya yang berulang, kemudian menjadi perilaku yang agresif, tambah jadi malah makin. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu rendah diri dan merasa gagal nanti itu siswanya. Teman sebagai teman itu bisa ketergantungan dengan kita nih. Wah, sekolah mantul diri guru nih. Bisa saja malah kita tidak diajeni nanti. Kemudian kalau pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Kemudian yang terakhir itu jika kita menempatkan sebagai manajer itu dampaknya bagi murid adalah murid nanti akan senantiasa untuk introspeksi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Selanjutnya Pak Sigit. Terus balik lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu,
Dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira satu posisi yang sebaiknya kita terapkan, kita posisikan kita sebagai apa? Apakah itu teman? Apakah itu pemantau? Tidak. Apakah itu pembuat rasa bersalah? Tidak. Apakah itu sebagai penghukum? Ya. Walaupun mungkin saja nih kita secara tidak sadar mungkin bisa pernah melakukan 1, 2, atau 3 posisi kontrol dulu. Tapi yang satu yang disarankan yang kita lakukan adalah kita sebagai seorang manager. Nah, ini sekarang kita coba berlatih Bapak Ibu mengisi ini. Kita acak lagi nih selalu Pak Sigit. Yang belum dapat jatah katanya mau nanti katanya. Tinggal berempat. Hijau. Selamat Bu Amanati. Oke. Congratulations. Oke. Bu Ama, ini ada beberapa tolong tadi, monggo bisa dibaca sekaligus diisi. Monggo. Saya kecewa sekali dengan saya kecewa Ambil nafas, keluarkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa Bapak posisinya? Posisinya guru ya Pak? 5 posisi kontrol tadi. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bilang, aku kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kita jadi murid gimana? Marah tadi mas? Bisa. Membuat rasa bersalah Pak. Oke, membuat rasa bersalah. Oke, yang kedua Bapak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai apa ya posisi kontrol kita? Penghukum ya. Penghukum. Yang ketiga. Ayolah lakukan demi saya ya. Apa kira-kira itu? Teman. Oke, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa kira-kira itu? Manajer. Manajer ya. Manajer yang terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan Sebagai manajer? manajer juga ya. Oke, sebagai manajer. Oke, kita berikan tepuk salut pada Bu Amanati. Tepuk salut. Good job. Hebat. Salut. Oke, terima kasih Bu Amanati. Itu ya. Oke, selanjutnya Mas Sigit. Terakhir ini segitiga restitusi. Nanti masih ada satu lagi materi. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini ada dari gambar dalam sebuah segitiga ini Bapak Ibu, di mana ketika menstabilkan identitas, kata mungkin yang pernah yang kita sampaikan, kita omongkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kita istilahnya menyomi-nyomi ya. Nah, agar tidak menjatuhkan mental dari anak kita, kita menstabilkan identitas dulu. Saya juga pernah melakukannya, mungkin lebih buruk dari ini. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, sekarang kita langsung ke contoh video saja Pak. Nah, ini saya punya sebuah contoh video Bapak Ibu.
Saya telah menerapkan sertifikat restitusi kemarin di kelas saya. Tadi. Oke, itu tadi Bapak Ibu, contoh penerapan sertifikat restitusi di kelas saya. Kemarin ada siswa yang disontek sama temennya, tapi kemudian siswanya itu nggak terima tuh, nggak cerita tadi, terus mengebrak meja dari penconteknya tadi. Terus saya panggil, saya ajak ngobrol, tadi yang menggunakan alur sertifikat restitusi. Sampaikan identitas dulu, saya juga pernah melakukannya Mbak Cerita, mungkin lebih parah dari ini. Kemudian tanyakan saya, setelah itu kamu pasti punya alasan Mbak Cerita melakukan itu. Kemudian dia bercerita, kita tanyakan keyakinan kelasnya, kira-kira dengan melakukan itu keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan bagaimana kamu memperbaikinya, dan jika ada sesuatu seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan. Jadi menimbulkan bagaimana Cerita tadi siswa itu bisa sadar akan kesalahannya dan bagaimana dia menanamkan pada dirinya untuk senantiasa memperbaiki kesalahannya. Itu Pak Sigit, lanjut. Saya mau mengajak praktik tapi ternyata waktunya tidak. Simpulan pada kesempatan pagi hari Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan tidak dapat memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Meskipun itu bisa membuat peserta didik termotivasi, tetapi sifatnya hanya sementara karena tidak berasal dari dalam diri peserta didik. Setiap perilaku murid mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Posisi kontrol yang tepat untuk guru ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan sehingga murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya sekarang, nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, jadi setiap kegiatan kita apapun itu, mari kita senantiasa berefleksi Bapak Ibu, merefleksikan diri dengan apa yang telah kita peroleh ini untuk kedepannya agar nanti saat kita terapkan untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa pertanyaan refleksi Bapak Ibu, saya minta bisa dituliskan dulu. Ya, bukan nanti jaga-jaga kalau misalkan tidak muat itu bisa jadikan satu aja nggak apa-apa.
Pertanyaan pertama, peristiwa penting apa yang terjadi saat Anda mengikuti kegiatan ini? Tadi kegiatan desain tadi ya, bisa ceritakan dari secara singkat dari awal tadi sampai akhir tadi, peristiwanya seperti apa? Karena singkat saja, mungkin nggak perlu ditulis banyak-banyak, nanti bisa disampaikan aja mungkin yang lebih banyak nanti. Oke, yang pertama, peristiwa. Ada yang mungkin bisa membacakan Bapak Ibu? Oke, Pak Sigit silahkan. Tentang peristiwa penting apa yang terjadi saat Anda mengikuti kegiatan ini. Dari yang saya ikuti tadi pada intinya terkait pemahaman dari disiplin positif yang segala sesuatunya dan pada akhirnya itu berpusat pada kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Pak Sigit yang telah menyampaikan pendapatnya kaitan dengan peristiwa yang dialami hari ini selama mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, perasaan, feelings. Oke, perasaan apa yang muncul saat dan setelah Anda mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa disampaikan Bu Nidi mungkin. Perasaan yang muncul saat dan setelah ada kegiatan ini rasa senang ya Pak, karena dari apa yang Pak Samsul paparkan, jadi saya lebih paham tentang bagaimana pembuatan kegiatan kelas dan juga kegiatan segitiga resepsi yang harus kita lakukan jika kita menemui permasalahan dengan siswa yang jelas merasa senang. Oke, terima kasih Bu Nidi yang telah menyampaikan perasaannya. Oke, yang ketiga, pembelajaran mungkin. Bu Rosi mungkin apa yang didapat hari ini, pembelajaran apa saja? Pembelajaran apa saja yang Anda dapat dari kegiatan ini? Yang dapat saya dapat dari pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengerti tentang segitiga restitusi, kemudian bisa mengetahui tentang keyakinan kelas, bisa mengerti posisi kontrol guru. Ya. Oke, terima kasih Bu Rosi. Oke, ternyata banyak sekali ya pembelajaran yang kita dapat hari ini. Dan yang terakhir, perubahan. Jika Anda ingin memulai merintis budaya positif di kelas atau sekolah, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Monggo, yang ingin menyampaikan? Bu Nidi lagi mungkin, monggo silahkan. Jika ingin memulai merintis budaya positif di kelas dan di sekolah, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? Yang pertama, yang jelas jika ingin melakukan kegiatan positif di sekolah, saya selalu berkolaborasi dengan guru, kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta pertimbangan bagaimana jika akan melakukan kegiatan budaya positif tersebut. Kemudian jika di kelas, saya sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sebagai guru kita harus bisa memberikan pelayanan lah kepada siswa. Oke, terima kasih Bu Nidi yang telah menyampaikan apa langkah pertama yang akan dilakukan. Saya tertarik dan ingin menggarisbawahi satu langkah dari Bu Nidi tadi kaitan dengan berkolaborasi. Kolaborasi dengan semua pihak, dengan seluruh stakeholder sekolah, mulai dari tentunya atasan kita, Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian orang tua siswa, dan juga siswa itu sendiri. Kita senantiasa berkolaborasi, kemudian apapun itu dikomunikasikan, kita musyawarahkan, manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa, tujuannya untuk senantiasa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada kesempatan siang hari ini. Waktu yang luar biasa. Akan saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pantai Drini, lebih nyaman dengan kekasih.
Saya mohon undur diri. Cakepnya mana nih belum ada. Saya ulangi ya. Jalan-jalan ke Pantai Trini. Lebih nyaman dengan kekasih. Saya mohon undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada kesempatan hari ini. Banyak dari saya banyak salahnya, mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan ke Pak Sigit Nugroho selaku moderator. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Arifin yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Dan kiranya ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau memberi masukan, saya persilakan, saya beri waktu 1 menit. Monggo Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada acara diseminasi pada kesempatan hari ini, saya cukupkan sekian. Dan pemaparan dari Bapak Samsul Arifin juga sudah sangat banyak, sangat detail dan sangat memperjelas kita terkait dengan diseminasi dari disiplin positif. Dan selanjutnya, marilah pertemuan pada kesempatan siang hari ini kita akhiri bersama. Namun sebelum kita akhiri, apabila saya di dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian, mengoperatori Pak Samsul banyak salah kata, salah sikap, saya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.